masih di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan masih membahas topik gangguan motorik pada anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda masih kami tunggu di 021-2903-2644 atau via Twitter di @daya_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra D. Mulyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSIA Grand Family Jakarta. Dok, tadi kita kaitkan dengan kalau tidak anak kemudian mulai menyadari kalau dia ada gangguan motorik itu kan kalau sudah K2 atau TK besar seperti itulah ya. Betul. Kemudian kaitannya dengan emosi, kemudian kepercayaan diri. Itu berarti bisa jauh lebih bahaya dong dok nanti, efek-efek selanjutnya gimana dok? Betul sekali, jadi pada saat anak sudah menyadari bahwa bukan saya sendiri yang ada di dunia ini, sudah banyak orang di sekitarnya, lalu dari lingkungannya mulai membanding-bandingkan, kok ini bisa, yang ini nggak bisa, di start mulai dari awal dari sekeluarganya, anak sudah merasa bahwa oh saya beda, dari saya beda saya akan lebih down karena udah mulai dibandingkan dan udah mulai ada grading, kamu nggak pinter, kamu nakal, kamu ini. Dan itu jadi sulit untuk anak untuk berkembang bahwa ya udah saya nggak bisa ya saya diem aja deh. Nah tapi anak itu sebenarnya berkaca dari orang tuanya. Jadi orang tua bereaksi bahwa dia ada masalah dan orang tua sangat khawatir, dia akan belajar saya akan khawatir kayak orang tua saya. Atau orang tuanya brave dengan lapang dada, oke, kamu punya masalah tapi ayo kita hadapi bersama-sama. Anak juga akan belajar untuk sama-sama menghadapi masalah. Jadi yang paling penting berarti si orang tuanya itu memberikan contoh sikap yang kita hadapi sama-sama gitu ya. Betul. Dok, sudah ada penelpon nih, kita sapa dulu lagi ya. Halo, keluarga, Ruang Keluarga. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ambar di Tangerang. Baik Ibu Ambar di Tangerang, langsung pertanyaannya Ibu. Ini kan saya punya anak umur 6 tahun ya. Cuman posisinya belum bisa bicara. Terus kalau dipanggil namanya pun kadang dia nggak dengan diri dia sendiri, kadang bengong lah atau nggak peduli sama kita. Pokoknya intinya kita tuh nggak menarik buat dia gitu loh. Dokter ada pertanyaan lain mungkin? Ibu sudah pernah ke dokter atau didiagnosis sebagai penyakit apa sebelumnya? Katanya sih mungkin perkembangannya kurang ya, posisinya gimana ya, dia bilang agak lambat sih, jadi kurang kasih sayang apa gimana katanya sih gitu. Cuma kan posisinya bapaknya jauh kan, jadi mungkin dia lebih seneng ke pria gitu loh, dengan lebih nurut gitu intinya. Baik. Kalau untuk motoriknya bagaimana Ibu? Sudah bisa berjalan dengan baik, melompat mungkin? Berjalan sih bisa, ngelompat bisa. Terus kan katanya kata dokter kan harus diajarin lempar bola gitu ya katanya, buat punya titik fokus. Itu sih dulu sih nggak bisa ya dia. Sekarang sih udah lumayan. Terus jalan di kayak di tangga gitu juga udah bisa lumayan lah gitu intinya tuh. Baik. Mungkin sekian dulu mungkin. Cuma untuk bicara aja nih nggak sama sekali nih bicara. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. 6 tahun loh dok? 6 tahun? Kemampuan bicaranya? Adalah kasus seperti itu, ada beberapa yang kita sudah tangani. Harus apa yang dilakukan? Sebenarnya harus tegakkan dulu diagnosis. Kalau diagnosis kurang kasih sayang, memang kita harus lihat lagi. Kasih sayang tipe apa yang sebenarnya harus dilihat. Apakah memang kurang rangsangan? Atau pernah kan mungkin harusnya ke psikolog. Tes IQ-nya bagaimana? Karena kognisi, kemampuan kepintaran anak untuk mempelajari hal baru sangat penting. Jadi pada saat anak diajari untuk bicara, dia memang tidak perhatian karena atensinya terganggu. Atensinya terganggu karena dia tidak pernah belajar untuk motorik kasar atau motorik halusnya terlebih dahulu. Dan motorik kasar ataupun halus tergantung kognisinya. Bisa nggak dia menangkap, oh ada gerakan baru nih, naik turun tangga, bisa nggak dia menangkap seperti itu. Saya tidak menghakimi bahwa anak dari Ibu Ambar itu ada masalah dengan kognisi, tapi ada baiknya kita screening semuanya. Gitu. Kasus ini karena lebih banyak karena perhatian yang kurang, alias bukan perhatian orang tua ya, tapi perhatian dari anak.
Oke. Perhatian anak untuk hal-hal baru itu kurang. Lalu yang kedua adalah motorik kasar yang belum terlatih, karena mungkin baru akhir-akhir ini bisa naik turun tangga, bisa lompat, dan itu yang seperti anak usia 2 tahun, sehingga itu yang kita kejar. Mungkin akan bicara tapi dalam waktu yang harus kita kejar lebih cepat lagi. Oh, oke. Artinya adalah kalau sudah 6 tahun ini penting untuk bisa ketemu dengan profesional untuk penanganan dan deteksi lebih lanjut. Dok, sudah ada penelpon lagi nih yang mau bergabung lagi. Kita sapa terlebih dulu. Halo, Ruang Keluarga. Halo, halo, Ruang Keluarga. Iya, halo siang. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Yanti Tangsel. Iya, baik Ibu Yanti, langsung saja pertanyaannya Bu, mungkin sampaikan singkat saja. Iya, saya umur hampir 5 tahun, oke. Umur berapa Ibu? Tapi 5 tahun. 5 tahun, oke. Tapi dia punya bicara itu masih kurang jelas. Bicara kurang jelas, kemudian? Iya, saya udah pernah bawa ke dokter. Dia bilang ini anak nggak ada masalah. Oke. Tapi dari pihak sekolah ini itu kurang mengerti dan tidak bisa paham. Oke. Oh, oke. Oh, terputus rupanya. Dengan informasi yang terbatas mungkin Dok ya bisa dibantu singkat saja apa yang harus dilakukan ketika 5 tahun bicara belum jelas, dibawa ke dokter katanya nggak ada masalah apa-apa, tapi di sekolah kurang bisa mengerti dengan apa yang disampaikan oleh anak begitu. Oke, kalau dilihat mungkin sudah lebih pada tahap keterlambatan bicara ada, untuk mengekspresikan juga ada, tapi lebih masalah adalah perhatiannya, atensinya. Oke. Jadi anak yang sampai 5 tahun belum merasa bahwa bicara itu penting, berarti keterlambatan atensi cukup jauh. Ini yang harus kita kejar. Tapi dasarnya biasanya kalau gangguan atensi memang karena motorik kasar. Balik lagi, akar masalah adalah di motorik kasar yang mungkin tidak terlatih. Anak ada tipe yang dia akan lebih banyak duduk tenang, badannya bergerak, dia merasa tidak nyaman. Jadi untuk motorik kasar eksplorasinya tidak muncul. Dia belajar lompat, dia belajar untuk naik sepeda, naik turun tangga, untuk lempar bola, untuk itu tidak muncul semuanya. Sehingga mungkin ada baiknya untuk Ibu Yesi tadi ya, kita lihat dulu konsultasi dulu. Ibu Yanti. Bu Yanti, sorry. Konsultasi dulu, kita lihat dulu reaksi anaknya bagaimana. Postur badannya baik apa tidak. Bagaimana pada saat dia bergerak, apa reaksi dari anak tersebut. Jadi panjang, mungkin agak susah kalau kita jabarkan satu persatu, karena infonya juga sangat sedikit. Baik Dok, terima kasih sekali Dok ya. Terima kasih Dok atas kehadirannya di Ruang Keluarga, dan mudah-mudahan perbincangan kita bisa membawa banyak informasi bermanfaat serta inspirasi untuk keluarga Indonesia di rumah. Jawaban dari dokter juga mudah-mudahan bisa membantu penelpon yang tadi sudah bergabung bersama dengan Ruang Keluarga. Terima kasih loh keluarga Indonesia yang sudah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini, yang sudah berpartisipasi juga. Terima kasih banyak. Untuk Anda yang punya kritik, saran, atau mungkin topik yang mau dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, yuk SMS aja ke 088981005000. Anda juga bisa bergabung di Facebook kami di DAI TV Indonesia, atau Anda bisa follow kami via Twitter di @tai_tv. Jangan lupa kasih hashtag Ruang Keluarga jika Anda ingin menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan Ruang Keluarga. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga mengucapkan banyak sekali terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.